Jamaah Zara Arfia, grup selawat RP, ruwet pol. Ya, selamat pagi para siswa-siswa Universitas Al Arfiyah. Ini mau KKN kemana ini? Sumbawa ya. Mahasiswa kok keriput. Ya, KKN tawe. Mahasiswa kok keriput kok ini. Yes, molu. Pak Lurah ya. Pak Lurah ini melok kuliah iki KKN gitu. KKN Pak Lurah. Bu Lurah wedok ndi? Maju to Bu Lurah. Iki lho Mahasiswa ini kok keriput gitu ya. Oh, keempat kita terus ada Espiro gini kok ya. Espiro. Oh, SS Payet. SS Payet banget ini. SS Payet. Sarapan mau piye to iki? Urung sarapan, Bang. Lah kok piyambakan? Gue temu di Penginggil. Sarapan loh. Sarapan. Di tempat umum. Kalau nano di tempat umum nggak boleh. Ini jane tak terus mahasiswa tapi yang keriput. Espiro ini gini. Enggak. Ini apa? SS apa es payet tuh kan? SS Payet. Lah gue maam gue. Mau tinggal kok bolanya ditinggal. Gue kondangan apa jane iki? Sarapan, sarapan. Sarapan apa niku? Sing mriko wau. Gowo. Ayam. Ucul apa ayame? Ucul. Awas, kalau nyucul loh. Sama pisang ayame. Sama pisang bodok ya. Duanya apa iku? Gire. Duareki. Cuman Rektore masih boleh Pak. Yang laut. Sarapan nasi kucing. Dari Pak Endi. Kene. Romancing. Bancaan apa to yo jane iki? Bancaan apa? Bacaan Bupatine, Bupatine jadi
Masya Allah. Studi banding. Studi banding, Pak Kome podo lho. Mas Ibu. Sarapan Mas. Sarapannya mie lewat. Atas kemenangan Bapak. Oke, siap. Relawan Ibin. Ukurannya tapi dingin. Iki apa diroyok jane iki apa diroyok-royok iki apa jane iki apa? Apa? Ki apa, Masya Allah. Lah pecele di pecele sik tau. Wes sampe iki lek sampun pecele nganjuk, asal ki nganjuk. Selamat datang di Sumbawa. Alhamdulillah. Kata-katanya untuk Sumbawa. Luar biasa. Selamat datang Sumbawa. والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الهضرة سلطانها الغيب أنت إمام Semoga menjadi berkah. Bersama Al-Alfia. Siap. Kita om. Iya. Jagung ketan, jagungnya jagung ketan. Contoh jagung ketan yang dimakan oleh Mbak Lewi. Ya Allah, ada sotek teh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Yuh, ini jagung godok ketan. Bu, tak buka dulu ya. Lah, yo jangan lho, jagung godok ketannya mateng lho. Yuh, mak kemedul. Jagung ketannya kemedul. Nanti jagung entek yo nek lho. Iki mateng kae. Jek anget kae. Yang manci kae. Kemedul jan. Nanti jagung ketane. Orang mateng. Kayaknya kan yang dandang ngewake. Oh enak, panas. Enggak. Ya tam jagung lawe pop mie. Iya, mantap bos. Jagung ketane enak. Jagung ketane piye? Enak. Mbah, mam napa niku, Mbah? Jagung apa? Jagung ketan. Nggih. Itu nama boten? Gak enak to anane yang kene tok wi. Bayae nggih dar jagung ketan. Jagung khusus kok Sumbawa. Jagung ketan, jagungnya anget, ketane punel.
Oh, punel moga. Nul jajal lah. Nul di pangan be. Lagi mari panen ini sopo gitu Pak iki ya Allah. Adik, oh alah. Jagungnya panen ya kono. Dag. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق فإن إذا بينكم ومستحيل جرمكم عشان الله ورحمة والشناوة يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا لا إله إلا
illallah, la ilaha illallah, Rabbi Rahmana bitar qadim wadina usna bihurmati. Oke. Jadi yang kedua salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya. Selanjutnya, nah sekarang kita sudah ada di bawah. Nah ini tempat parkir bis kemarin sebelah kanan ini di pantai. Masjidnya ya masjid ini kita turunkan ke bawah. Nah jadi yang kemarin itu Bapak Ibu. Gus Satip mau izin mungkin sekedar kata-kata sambutan dari saya. Jamaah jamaah saya grup selawat RP Ruwet Pol. Jamaah RP jamaah Ruwet Pol pokoknya. Ayo pokoknya. Tiga. Bagaimana kabarnya? Di mana kita? Jamaah ya. Siapa kita? Gimana kita? Jamaah Alfiah. Dewa Mas Mawa Kahrudin 3 yang dimana makamnya Mbak. Ini. Saya dari situ juga. Ini dua. Ini tiga. Tiga ini.
Ini permaisuri. Ya, jadi ini tiga. Itu ada satu yang hilang dikit itu. Oke. Jadi ini kita manggil sebetulnya Dengewan. Jadi Dengewan sendiri sebetulnya kalau dinobatkan Sultan itu baru 2011 kemarin. Karena pada saat itu posisi almarhum ini Dewa Mas Mawa Kaharudin III ini terhitung tidak menjadi Sultan. Itu prosesnya ada di tahun setelah masuk NKRI. Berarti kalau di Sumbawa itu tahun 1957. Resminya Sumbawa dulu kan dari Kesultanan menuju Swaraja Swatantra tahun 57. Nah pada saat itu terus nggak menjadi Sultan. Setelah akhirnya yang Sultan sekarang itu tidak dinobatkan. Tapi setelah diputuskan dari keluarga besar dan seluruh masyarakat Sumbawa 2011 kemarin diangkat dinobatkan untuk menjadi Sultan. Ini Wahai Nabi penolong kami di dunia hingga ukhrawi. Oh kekasih segala puji, hampiri kami di dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya rombongan dari Nganjuk, Jawa Timur yang sudah berkunjung ke Istana Dalam Loka ini. Jadi selamat datang kami ucapkan di Istana Dalam Loka, dan sekali lagi ucapan yang terima kasih yang tidak terhingga kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua yang sudah berkenan untuk mengunjungi istana kami di Sumbawa ini. Baik Bapak Ibu, sebagai informasi, Istana di Dalam Loka yang kita ada di dalam hari ini sekarang ini didirikan pada tahun 1885. Izin saya berdiri. Pada masa Kesultanan Sumbawa sudah dimulai pada abad ke-16, 1600-an sekian, di mana pada saat itu masih pengaruh Hindu.
Tapi setelah di beberapa kesultanan dan akhirnya sampai istana ini hadir, semuanya sudah menjadi beragama Islam. Nah, istana ini dibangun pada masa Sultan Muhammad Jalaluddin Shah III 2 tahun setelah pemerintahan beliau, yaitu tahun 1885. Sultan ini adalah Islam dan memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 istri, dan 1, 2, 3 adalah istri sah dan dalam permaisuri. Nah, istana dalam loka ini adalah pusat Kesultanan Sumbawa. Jadi istana ini dibangun selama 9 bulan 7 hari yang melambangkan masa kandungan manusia. Dibangun dengan tiang berjumlah 99 tiang, di mana dalam Islam 99 tiang itu melambangkan Asmaul Husna. Dan 98 tiang adalah yang bisa kita lihat dengan mata kita sendiri, tapi yang satunya itu tidak bisa dilihat oleh sembarangan orang, dan kami yakin bahwa tiang itu ada di istana ini untuk melengkapi 98 tiang yang lainnya, dan kami yakin tiang itu ada di dalam hati kami masyarakat Sumbawa yang menegakkan dan mengagungkan istana dalam loka ini. Istana dalam loka ini memiliki 2 cakra bangunan cakra kembar jika dilihat dari depan. 2 cakra kembar ini melambangkan 2 kalimat syahadat dalam agama Islam, dan 1 tangga itu jika Bapak Ibu berdiri di pohon besar di paling depan, posisi istana dalam loka ini pada posisi mirip dengan posisi ketika kita duduk di tahajud, dan tangga itu melambangkan asyhadu alla ilaha illallah saat diletakkan tangan kita seperti ini. Dan posisi badan dan tangan kita ini melambangkan 2 tangan yang ini, dan badan 1 yang di tengah ini melambangkan. Nah, istana dalam loka ini sendiri memiliki 2 lantai Bapak Ibu sama. Jadi segala sesuatu yang telah dibangun di atas istana dalam loka ini semuanya sudah diperhitungkan berdasarkan syariat Islam dan hal-hal yang ada dalam agama kita. Di dalam ada 2 tangga, di mana jumlah 2 tangga tersebut adalah melambangkan 1 tangga, anak tangganya berjumlah 17, di mana dalam Islam itu 17 itu melambangkan jumlah rakaat dalam sholat, dan ada 1 tangga yang anak tangganya berjumlah 13 yang merupakan rukun dalam sholat. Nah, hal-hal lainnya juga pada saat ada keramaian atau halaman di istana ini, seluruh perempuan-perempuan akan dinaikkan ke lantai 2 karena memang dalam ajaran Islam interaksi antara laki-laki dan perempuan, terlebih yang bukan muhrimnya, itu sangat dibatasi. Jadi pada ruangan ini dulunya hanya diperuntukkan bagi laki-laki untuk berdiskusi dan melakukan rapat-rapat penting. Perempuan-perempuan dibatasi untuk masuk dan bahkan tidak boleh masuk ke ruangan ini kecuali permaisuri, dan ada pintu-pintu yang ditutup sehingga yang ada di ruangan ini hanya laki-laki saja. Tadi kita sudah melewati tangga, dalam bahasa Sumbawa disebut titik asa. Jadi pada posisi tangga itu pada zaman dahulu memang ada tangga, ada kayu yang tadi yang Bapak Ibu injak itu. Jadi pada saat dahulu itu orang jalan duduk untuk sampai ke atas. Nah, sekarang posisinya memang pada saat itu sudah dipikirkan bentuknya dibuat seperti ini agar badan kita membungkuk dan menghormati sultan yang ada di dalam, meskipun sampai saat ini sultan tidak ada. Nah, dalam perjalanannya Sultan Muhammad Jalaluddin Shah III memiliki anak yang bernama Sultan Muhammad Kaharudin III. Inilah beliau yang terakhir tinggal di atas istana ini sampai tahun 1934. Dan masa Kesultanan Sumbawa berakhir di tahun 1958. Sejak saat itu tidak ada lagi kesultanan atau sultan di Sumbawa. Nah, dalam perjalanannya 50 tahun setelah 1958 ada keinginan dari masyarakat Sumbawa untuk memilih kembali sultan. Dan di tahun 2011 dilantiklah Sultan Muhammad Kaharudin IV yang alhamdulillah beliau sampai saat ini masih hidup, alhamdulillah masih sehat bersama istri dan anak-anak tercinta. Beliau memiliki 2 anak perempuan yang menikah dua-duanya dengan orang Jawa. Ada namanya Permadiono dan Sento. Ini adalah 2 orang menantu dari sultan yang sekarang. Sultan yang sekarang tidak memiliki anak laki-laki dan memiliki 2 anak perempuan, sehingga kesultanan nanti itu akan berlanjut kepada cucu laki-lakinya, bukan pada anaknya. Karena pada zaman itu di silsilah ini ada namanya sultan perempuan yang dalam gelarnya disebut sultana, tetapi karena sesuatu dan lain hal terjadi pada saat itu sehingga pada saat itu tidak lagi memilih sultan perempuan lagi.
Dan akhirnya putra mahkota diteruskan nantinya oleh cucunya Raihan Omar Hasani Priyanto yang juga anak dari Daeng Sarojini Naidu. Nah, pada tanggal 25 Mei 2024 cucunya ini sudah dilantik menjadi putra mahkota atau penerusnya nanti. Jika Sultan Sumbawa saat ini wafat atau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, maka akan dilanjutkan oleh Raihan Omar Hasani sebagai cucu beliau. Nah, ada di dalam beberapa Sultan Sumbawa jadi dimakamkan di beberapa tempat. Salah satunya tadi yang sudah dikunjungi di samping masjid, ada juga di makam Sampar yang ada di atas gunung sana. Bisa kita lihat dari depan itu ada nanti di sana, namanya makam Sampar. Nah, kebetulan ini hal-hal yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. أن تفتح لنا في كل خير وأن تتفضل علينا في كل خير وأن تجعلنا من الخير وأن تعاملنا معاملة أهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأسمائنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وفتنة كما في الدعاء وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Ini apa Pak? Ini Pak? Baju adat khas Sumbawa ini ya. Ini juga pakai busana muslim. Oh, kerudung. Nasi daria. Kerajaan disewakan. Jualnya berapa Mbak? Pakai lepas ya gue. Oh, nonton apa nih? Totat.